Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, kita bisa bertemu kembali di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Dan semoga kita tetap semangat dan tetap istiqomah. Dengan kesempatan ini saya ingin berbagi kembali bercerita tentang perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lainnya. Dan semenjak kecil Nabi Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman cara berpikirnya. Dalam kisahnya, di mana Nabi Sulaiman telah diangkat menjadi seorang raja setelah cukup umur untuk menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam setelah ayahnya meninggal. Konon dalam cerita, Nabi Sulaiman sangat berkuasa, tidak cukup pada manusia, akan tetapi juga kepada binatang-binatang dan makhluk halus lainnya, dan juga sangat memahami tentang bahasa isyarat tentang binatang, khususnya pada burung, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Quran surat An-Nam ayat 16 yang berbunyi, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Selain memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan hewan, juga dapat mengatur bala tentara dari makhluk jin, gunung-gunung, dan semua tunduk atas perintah dari Nabi Sulaiman tersebut, seperti yang juga diterangkan dalam Al-Quran. Quran surat An-Nam ayat 17 yang berbunyi, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, seperti yang telah dikisahkan ketika bala tentara Nabi Sulaiman hendak akan melewati, seraya semua semut-semut melarikan diri untuk menyelamatkan dan masuk ke dalam sarangnya masing-masing, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat An-Nam ayat 18 yang berbunyi, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Dengan mendengar seruan tersebut, apa kata Nabi Sulaiman? Cukup tersenyum dan tertawa dengan menunjukkan rasa syukurnya Allah yang telah menganugerahkan pada dirinya. Akhirnya dengan menadahkan tangannya lalu berdoa kepada Allah SWT, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran. Quran surat An-Nam ayat 19 yang berbunyi, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dengan rasa syukur dan nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya serta kepada kedua orang tuanya, dengan sangat mengharapkan untuk tetap termasuk digolongkan dari orang-orang yang saleh.
Dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam telah dianugerahi selain memiliki kelebihan, juga memiliki kemampuan berpikir untuk memahami segala ilmu yang dimilikinya, seperti yang difirmankan ke dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 79 yang berbunyi, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nabi Sulaiman alaihissalam selain memiliki ilmu juga dapat berkomunikasi dengan hewan dan dapat menundukkan gunung, serta memiliki hati yang cukup bijak dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kisah singkatnya, ketika Nabi Sulaiman mengalami perselisihan di antara kedua belah pihak, antara pemilik kebun dengan pemilik kambing, di mana Nabi Sulaiman cukup sangat bijaksana dalam memutuskan perselisihan tersebut, dan atas bimbingan ayahnya, di mana pemilik kambing supaya menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti ruginya, karena ternaknya yang telah memasuki dan merusak pada kebunnya. Ketika ayahnya menghendaki dan menyampaikan kepada Sulaiman agar untuk menyetujui bahwa pemilik kebun yang rusak itu untuk menerimanya dan menyerahkan kambingnya untuk dipelihara, dengan harapan dapat mengambil hasilnya dan dimanfaatkan sebagai kompensasi dari kebun yang rusak tersebut. Manakala tanaman yang rusak itu diserahkan kepada pemilik kambing untuk dijaga sampai kebun dapat tumbuh subur, sehingga tanaman dapat kembali dalam keadaan semula, dan masing-masing akhirnya dapat menerimanya. Dengan cara demikian, tidak ada yang mendapat keuntungan atau mendapatkan kerugian. Dengan cukup bijaksana serta kecerdasannya itu, mulai nampak ada tanda-tanda telah menunjukkan tentang kenabian, sehingga Nabi Daud menaruh penuh kepercayaan kepada Sulaiman untuk mempersiapkan sebagai pengganti penguasa dalam kerajaan Bani Israel. Namun abangnya yang bernama Absalom tidak merelakan kalau beliau melangkah lebih cepat untuk menduduki dalam kerajaan, karena Sulaiman masih muda dan belum berpengalaman. Singkat cerita, Absalom telah menguasai, menduduki kerajaan dan mendapatkan tahta sebagai raja yang telah merampas kekuasaannya dari bapaknya sendiri, dan tindakannya Absalom itu mengakibatkan huru-hara di kalangan Bani Israel. Dengan melihat keadaan itu, akhirnya Nabi Daud keluar dari Baitul Maqdis dan menyeberangi sungai Yordan untuk menuju ke Bukit Zaitun, dan tindakannya itu semata-mata agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun Absalom tetap angkuh dan memasuki istana dan mengambil alih kekuasaan dari bapaknya. Dan di Bukit Zaitun, Nabi Daud alaihissalam telah memohon petunjuk kepada Allah SWT agar supaya kerajaan Baitul Maqdis diberi keselamatan. Dan Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada Nabi Daud alaihissalam, bagaimanapun kekuasaan yang dimiliki Absalom itu atas kehendak Allah SWT telah ditakdirkan akhirnya Absalom meninggal, karena mereka akan bertarung dengan tentara bapaknya.
Setelah kematian dari Absalom, Nabi Daud kembali lagi ke Baitul Maqdis sampai menghabiskan sisa hidupnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan tahta setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal. Akhirnya Nabi Sulaiman mendapat kekuasaan penuh untuk memimpin kerajaan Bani Israel tersebut. Dan dikisahkan juga Nabi Sulaiman telah memiliki kekayaan dan memiliki istana yang cukup megah. Konon istananya telah dibangun dengan bergotong royong dengan manusia, binatang, dan sebangsa jin lainnya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini konon cerita memiliki istana dengan bangunan yang cukup megah, di mana dindingnya yang terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga. Sedangkan atapnya dari perak, dan di dalam istananya penuh dengan hiasan dan ukir-ukiran, serta tamannya berasal dari pasir yang ditaburi mutiara, berlian, intan, dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Sahabat, itulah cerita singkat tentang perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan dengan sedikit pesan ini dapat menambah pengetahuan dan bisa memotivasi pada diri kita untuk selalu lebih bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih dan sudah bisa menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.